Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Syamina Husnihak. Saya dari kelas PAI 1D dengan NIM 1232020 128. Di sini saya akan menjelaskan soal akhir semester dengan matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu di mana letak keselarasan dan pertentangan antar HAM dan agama. Poin pertama, keselarasan antar hak asasi manusia dan agama Islam. Jika kita melihat sejarah hak asasi manusia itu tidak dapat terlepas dari Barat, karena pada saat Perang Dingin terjadi, terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga muncullah sebuah ide untuk mempertahankan hak asasi manusia. Maka dari itulah muncul pertanyaan, apakah hak asasi manusia tidak selaras dengan syariat dan nilai-nilai Islam? Hak asasi manusia itu tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Islam, namun HAM di Barat itulah lahir dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dari ayat ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa Allah telah menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak melanggar hak asasi manusia, karena dosanya itu sangat besar. Jika kita membunuh satu orang manusia saja, itu dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia di bumi ini. Begitu sebaliknya, jika kita menjaga satu orang itu, sama saja seperti menjaga seluruh manusia di bumi ini. Ternyata tidak hanya di dalam Al-Quran saja hak asasi manusia dijelaskan. Hal ini sudah ada sejak dulu pada zaman Rasulullah SAW, bertepatan pada Haji Wada. Di dalam Haji Wada, Rasulullah berpidato tentang hak asasi manusia. Di antaranya, hak itu ada hak atas jiwa, hak atas ekonomi, hak atas perempuan, dan hak atas diri sendiri. Hak asasi manusia di dalam Islam itu melindungi 5 hal, biasanya disebut sebagai maqasid syariah atau usulul khamsah. Yang pertama ada hifdzuzzin, yang artinya menjaga agama. Kita sebagai seorang muslim dalam menjaga agama itu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada hifdzun nas, yang artinya menjaga diri. Menjaga diri di sini kita agar terhindar dari perbuatan buruk dan menjalankan kebaikan. Yang kedua ada hifdzun naql, yang artinya menjaga akal. Di sini Islam sangat menghormati akal dengan cara mengharamkan yang dapat merusak akal. Yang keempat ada hifdzun nasl, yang artinya menjaga keturunan. Keturunan di sini maksudnya adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seterusnya, karena merupakan generasi penerus kita. Yang kelima ada hifdzun mal, yang artinya menjaga harta. Dan harta di sini yaitu berasal dari harta yang halal, dan Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sosial dengan cara bersedekah dan membayar zakat. Pertentangan antara hak asasi manusia dan agama Islam salah satunya adalah terkait dengan batas-batas kebebasan dan ketidaksamaan antar muslim dan non-muslim, serta antar pria dan wanita. Dalam pasal 1 HAM disebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Tetapi dalam Islam terdapat batasan-batasan yang lebih besar dalam mengekspresikan kebebasan itu sendiri. Sebagai sebuah agama yang berarti juga panduan yang mengikat, Islam tentu saja memberikan batasan-batasan yang lebih besar terhadap kebebasan daripada hak asasi manusia. Di samping itu, di dalam Islam terdapat ketidaksamaan tertentu antara muslim dan non-muslim dan antar pria dan wanita. Suatu kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan salah satu prinsip hak asasi manusia yang menyatakan persamaan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu bagaimana relasi antara 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut teori trias politika, yaitu membagi 3 kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan dibagi menjadi 3 itu agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, karena jika negara dipimpin fokus pada satu orang, tentunya kekuasaan akan menjadi dominan dan mensejahterakan kalangannya terlebih dahulu. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia adalah mereka sederajat, tetapi saling berpengaruh satu dengan lainnya. Karena sederajat itulah akan ada kewenangan dan pengertian dari masing-masing lembaga, dan akan timbul perselisihan dalam menjalankan perintah yang menyebabkan pengertian awal dibedakan sesuai dengan kepentingan dari setiap lembaga. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harus menjadi kepala penyuara rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah konsep masyarakat madani menurut Dawam Raharjo sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Menurut Dawam Raharjo, masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Konsep tersebut sesuai meskipun secara tidak langsung merujuk pada model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi SAW di Madinah. Akan tetapi, konsep tersebut mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah paham radikalisasi kepada generasi muda diantaranya yang pertama ada menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta terhadap NKRI, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian. Yang kedua ada mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, dan menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air, dan bela negara serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga ada melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, pembimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, maupun pesantren, maupun majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog workshop dan diklat.